Anies itu sudah boleh dikatakan 99,9% belayar. Jadi Ya kita tetap harus ada lah. Jadi kira-kira pandangan kita sampai saat ini Anies masih aman. aman. Tidak ada masalah. Itu yang bilang Surya Paloh. Ini yang membuat saya rasanya bermain di benak kan begitu ya. Banyak dari mulai awal langkah-langkah untuk menjegal Anies, kata bahasa kita ya. Itu dari mulai awal. Dan Anies tetap masih bisa dia bertahan kan begitu. Apakah ini bentuk penjegalan baru lagi? Bisa ya, jadi. Mode baru. Ya, karena kan dari mulai tadi yang kita sebut dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Anies. Formula E. Dari mulai Formula E, kemudian mencoba untuk memecah koalisi supaya thresholdnya berkurang. Begitu si Khofifah mau diikut sertakan, KPK turun, langsung dihalangin. Macam-macam. Siapapun orang yang dekat Erlangga Anies, Hartarto begitu ketemu Anies, iya, masuk kejaksaan. langsung dimasalahkan. Jadi memang dicari-cari. Macam aja. Jangan ada orang yang coba dekat Saya sama Anies. berpikir, apakah ini juga salah satu upaya kan begitu? Nah, tapi seperti apa kita bilang kan bahwa SP itu orang yang politikus sudah mapan lah ya, Senior lah, sudah boleh matang. dikatakan sudah pakarnya lah dia kan gitu ya. Tentu dia punya perhitungan, tapi kan bagi saya nih orang awam, Bung Rudi, aku lihat ya jangan-jangan karena SP ini, karena Surya Paloh ini kan bagaimanapun kedekatannya sama kekuasaan ini kan begitu apa. Walaupun sebelumnya kita pernah bahas ya bahwa SP itu berani untuk bertingkah kepada istana kan begitu ya. Tapi siapa tahu ya kan begitu ya. Pemain politik ini kan tak bisa kita bilang matematika kan gitu. Hari ini dia cakap musuh-musuh, atau besok berakor-akoran dia. Cuma barangkali itu bisa agak terbantah, Bang. Maaf cakap, Surya Paloh ini kan orang Aceh. Ya. Aceh ini kalau sudah tersinggung dia, apapun kok ada Dia lakukan. Itu kultur Aceh kan begitu Ya. ya. Nah, Surya Paloh mengatakan dia tetap mendukung Jokowi. Tapi sampai habis akhir periode. Ke depan ya kasih dong kesempatan kami untuk berpikir yang terbaik untuk bangsa ini, ya kan? Nah, di sini dikencet lah dia. Sehingga konon kabarnya bisnis dia pun tergencet apa semua. Iya, itu sudah nggak rahasia umum lah. Jadi kalau dibilang apa, Surya Paloh itu sudah terlalu banyak berkorban untuk Anies ini. Ya, dari awal dia deklarasi itu dia sudah pasang badan betul. Maka kalau dia ini tiba-tiba berobat, nah cuma yang menarik tadi kalau nggak salah Pak Sarwan memulai, kenapa saya habis bertemu Jokowi? Itu dia jadi pertanyaan saya. Apa ada tekanan di Ini situ? bisa enggak? Kalau saya tekanan, kalau ada tekanan sudah dari kemarin-kemarin Bang, kena tekan. Ini enggak mempan. Cuma apakah ini kebetulan? Apakah ini jebakan Surya Paloh? Sebelum dia mainkan permainan ini, Bukan jebakan Pak D. bukan. Dia jumpai dulu Pak D. Nah, lalu Kejadian itu diasosiasikan seolah-olah. Itu dia. Ini keren ini. Ya, kan, kita Ini nggak tahu. keren. Karena itu tadi dia tidak dendam, cuma ingatannya kuat. Dia diobok-obok, sekjennya ditambah. Jadi kalau pikiran saya adanya tekanan dari Pak D, Surya Paloh disuruh ngambil Muhaimin. Betul. Nah, jadi itulah kalau kita berpikirnya singkat ya. Tapi kan kelanjutannya itu kalau dapat PKB secara partai, itu kan sudah tuntas itu NU. Sepertinya yang saya lihat, maaf ya, mungkin cara berpikir saya, Surya Paloh ini dia sudah memikirkan nanti kalau ada apa-apa dengan Demokrat ya, aku mesti ada antisipasi. Itu yang saya pikirkan. Memang itulah dia. Kan dia sudah, maka Bang udah aman sekarang Bang. Dia bilang itu sama seorang bintang 4 yang jumpa dia. Kan kenyataan kan si Begini, Bung. AHY ketemu dengan Puan. Ya. Sama Pak Ganjar, Sandi. Sama Sandi. Begini Bung Sarwan. Sama Puan juga. Dari tiga pasangan ini, ya walaupun kita yang nomor satu, yang Ganjar belum tahu kita siapa pasangannya, Prabowo kita juga belum jelas pasangannya kan begitu ya. Itu kan tak terganggu. Iya ya. Sikit pun tak ada yang mempeributkan dia siapa cawapresnya, siapa apanya. Disitulah kehebatan koalisi perubahan ini. Ya, dia memainkan permainan tikus dalam karung tadi. Jadi tikus itu mesti dibuat sibuk terus, sehingga dia tidak lagi bisa memikirkan yang lain. Dipikir. Kalau cepat sekali dideklarasikan wapresnya Anies, selesai udah. Orang tidak menunggu yang kedua, yang ketiga. Hanya yang menenangkan hati saya itu begini. Kalau kita bawakan ke masalah agama, ya, untuk menjadi orang yang berhasil harus melewati banyak rintangan. Itu baru orang yang bisa berhasil. Oke. Ya mudah-mudahan
apa yang telah dihadapi oleh Anies nih, ya rintangan-rintangan selama ini itu adalah jalan dia untuk menjadi orang. Ya. Itu pandangan saya ya. Saya kan yang termuda lah di sini. Cara pandang milenial ya, zaman saya lah ini. Yang saya lihat ini, Anies dipermasalahkan, dikerjain rame-rame. Ini adalah bagian dari endorse. Mengangkat Anies, orang berbicara Anies di mana-mana. Ini iklan gratis, gak bayar. Ya. Di kedai kopi manapun orang bicarakan Anies. Ini promosi yang tak terdapat. Ini dia yang saya bilang promosi yang luar biasa. Ya. Yang lain tenang-tenang aja. Coba tengok sekarang. Ya. Pak Ganjar nggak gitu banyak dibicarakan orang. Banyak. Yang dibicarakan orang Anies. Ya, itu banyak masalah. Apalagi belum tuntas siapa wakilnya. Ya. Orang bertanya-tanya terus, ya kan? Nah, jadi dengan kejadian ini menarik. Ya. Saya masih belum 100% yakin Muhaimin yang akan jadi wakil. Ya. Jadi gini Bung Rudi, kembali kita barangkali. 25 Agustus 2023 ada surat resmi daripada Anies Baswedan, tulisan tangan ditujukan kepada AHY. Dan semua baca ada barangkali di medsos berapa. Ya, berarti ini kembali orang akan menduga-duga ya Anies ini janjinya pada waktu koalisi itu SP mengatakan tentang calon wakil presiden sepenuhnya diserahkan Anies. Ya kan begitu. Nah, dalam kasus ini setelah 25 Agustus kemarin kemudian ada intervensi SP. Ya ini artinya Anies pun tidak begitu power ya, dalam koalisi ini kan begitu, Bu. Enggak. Saya melihat bukan karena tekanan SP. Tapi karena SP mampu menjelaskan dengan bahasa Anies itu cerdas. Dan orang yang tidak bisa diatur-atur kali. Nah, dengan SP bisa memberi penjelasan yang begitu bagus, masuk di akal Anies. Logika dia. Kalau tidak ini Demokrat cabut, Anies malah nggak jadi. Betul. Kalau PKB-nya sudah dapat, perkara Muhaimin mau masuk atau mau apa itu nggak masalah. Bahkan mungkin sudah ada pengganti Demokrat. Sudah ada pengganti PKB yang lain, kan dia bisa ganti orang. Oh iya, enggak yang tadi kalau sudah cabut Demokrat, pengganti Demokrat sudah muncul PKB. Jadi tadi Purnawira mantan jenderal itu bilang dia mau galang Purnawira macam mana untuk mengapakan SBY lah, supaya bisa masuk lagi ke dalam. Mak saya bilang, Pak, SBY kan sudah keluar. Ini kalau ibarat Gojek, itu kalau dia sudah dapat penumpang, ketika dia mau balik lagi dia kan di paling belakang, ketawa kawan tuh, iya betul juga ya kata. Betul, secara sosialnya kena dia. SBY sudah kehilangan peran, nggak bisa lagi. Mungkin sudah ada bargaining yang konon udah ditawarkan ada Menko-nya sekian, menterinya sekian, itu sudah nggak berlaku. Kalau kamu mau ikut gabung, oke segini aja lah sama kamu, iya kan? Tapi kalau dia nggak ikut gabung, padah dia. Itu dia. Jadi ini memang ya kalau saya sekenanya Allah. Memang mula-mula kadarullah lah semuanya. Mula-mula kita panik lah, apa ini? Akan begini katakan Bung Safwan, ya akhirnya memang Anies menunjukkan jadinya identitas, ya kan? Dengan masuknya dua partai yang Islam, PKB dengan PKS, ya kan ini kan apa yang disebut-sebut orang dengan politik identitas itu, ya itu sudah tergambar sama Anies. Iya, tetapi kalau masyarakat sekarang berpikir, orang bukan berpikir partainya, tapi orang berpikir siapa orangnya. Itulah yang saya dengarkan dari relawan Anies itu ya, bahwa kami itu sebagai relawan bukan memilih partai siapapun, yang kami pilih itu adalah Anies. Siapa cawapresnya tak peduli. Nah, kami adalah Anies, kan itu yang kita harapkan kan gitu. Nah, besok aja Medan. Oh iya, besok ke Medan beliau. Jadi dengan adanya kejadian ini, ya AHY menarik diri dari koalisi perubahan, ini menjatuhkan harga Demokrat. Betul. Ya itu dia yang terjadi. Salah besar. Kalau dia mau menunggu saja, mengikut arahan-arahan lebih lanjut, dia akan menjadi partai yang paling disenangi orang. Maka ke depannya bisa jadi. Kehadirannya di koalisi kemarin tuh sebagai salah satu partai pesan itu kan sebenarnya sangat positif bagi Demokrat sendiri kan begitu ya, untuk mengangkat dia kan, walaupun kata Bung Rudi tadi kalau dilihat daripada hasil efeknya kecil ya, tapi kan secara bertahap karena dia sendiri belum diumumkan untuk apa, belum main dia kan, belum boleh dikatakan mobilitasnya belum tinggi kan begitu, masih ragu-ragu karena dia menunggu-nunggu kapannya ada pengumuman apa ini kan begitu.
Iya. Nah kalau itu udah diumumkan bahwa AHY, saya yakin koktel efek tadi itu akan terlihat kepada Demokrat. Itulah yang dikejar SBY sekarang. Maka dia sangat marah. Ya. AHY tidak jadi ini. Ya, walaupun terakhir ini Itulah cara untuk menaikkan rating dari Partai Demokrat Betul. ini, elektabilitas apa ini. Maka dia ngotot. Di awal kan itu saya bilang kan kita nggak pernah dengar SBY ngotot. Betul. Bahkan ya silakan tim 8 walaupun terakhir ini kita dengarkan Bung Sarwan bahwa AHY legowo, ya kan begitu. Cuman kenapa Pak Anies ini enggak sowan? Tidak diajak serta dalam pertemuan itu. Yang mana? Pertemuan Yang mana? sama dengan Muhaimin. Loh nggak bisa dong. Karena persoalannya memang persoalan mau menyangkut dia, masa mau diajaknya itu bicara? Ya kan di situ berat. Ya salahnya itu ya Demokrat juga tidak jujur, tidak fair, mulai main mata dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sama Puan. Puan. Sama Puan, dua. Kalau sama Puan, saya pikir itu bukan dalam rangka untuk berpasangan. Ya, tetapi secara otomatis itu mempengaruhi di masa dan masyarakat. Yang diketahui apa misi AHY ketemu dengan Puan. Uno? Kalau Uno diajak kita nggak tahu ya. Sandiaga Uno ini apa betul-betul sudah begitu? Ya maaf cakap, kalau di mata saya jadi sudah begitu rusak. Ya. Atau memang Mungkin karena kan Uno kan kita ketahui bahwa dia kan sudah kedekatannya kepada Puan ini kan sudah cukup bagus kan begitu ya. Dan bisa juga barangkali dipertimbangkan kalaulah benar analisis kita bahwa di babak terakhir nanti Ganjar dicoret masuk Puan, tentu kan dia Sandi inilah yang dijadikan apa? Bang, dalam politik ini beda mungkin dengan Anies ya, karena dia itu boleh kita katakan sempurna kapasitas dia. Kalau orang yang tanggung-tanggung lemah, mana berani dikasih pasangannya yang cerdas? Mana berani dikasih pasangannya yang pintar? Mana berani dikasih pasangannya yang bisa mengalir masa? Maka saya mengatakan, maaf cakap, Mahfud ini tidak akan pernah bisa jadi wakil presiden. Nggak ada yang berani orang melihat cara jejak dia itu. Ya maka detik terakhir diganti dengan Ma'ruf Amin yang tak punya harapan apa-apa di 2000. Kalau Mahfud ada itu yang wakil presiden, Banyak tuntutan. dia calon paling kuat ini sekarang. Dia akan jadi calon paling kuat. Itu mulai ditakutin. Ya itu yang ditakuti. Jadi kalau saya melihat Puan ke AHY itu dalam rangka untuk membangun aliansi strategis, koalisi di antara faksi Demokrat, PDIP dengan faksi Perubahan. Siapa yang kalah? Jadi yang saya dari diskusi dengan kawan, mula-mula PDIP itu termakanlah isu harus 2 calon supaya ini bisa bisa dikendalikan lah. Kan kalau 2 kan enak balik-balik ya. Tapi terakhir setelah melihat ya permainan istana yang di PDI udah gerah, dia bilang nggak bisa. Ini mesti bincang-bincang gitu. Tadi kita rencana mau santai-santai mau ngopi-ngopi ya, tapi makin hangat dia kan gitu ya. Nggak apa-apa, Bang. Bung Sarwan lihat, artinya sebelum kita mengakhiri tentang AHY, tentang Anies dengan Imin nih. Iya. Apa di dalam apa? Dalam arti kata ya, Anies ini orangnya yang penuh dengan kesabaran, selalu berpikir positif. Ya, tidak pernah mengambil sebuah keputusan yang terburu-buru. Segala sesuatu beliau sudah pikirkan itu. Apa dampak dan akibatnya. Yang kita sayangkan adalah AHY ya, yang anak muda penuh dengan emosional, terlalu cepat mengambil keputusan. Itu yang saya lihat. Tapi kita nggak bisa salahkan AHY, karena dia bukan dia yang memutuskan itu kalau sampai ke sana. Ya ayahnya lah. Ayahnya Pak SBY. Itu kan udah nggak rahasia umum lah. Iya. Ya kan? Jadi kalau saya lihat, Anies ini dikasih pun Muhaimin, nggak ada masalah. Karena bagi Anies ini kan bagaimana bisa menang. Iya. Dulu, ya. Setelah menang itu, ya tinggal diatur lah. Dia kan presiden, dia lah yang ngatur Dia nanti. presiden. Nah, untuk supaya keamanan ini bisa terjamin, bisa ini Iya. apa? Presiden tapi gangguan partai politik kan cukup apa di kita di sini kan begitu. Tapi begini Bang, kalau Anies sudah jadi presiden dengan cara, tengok Jakarta kan aman. Aman, Cuma nggak ada 2 partainya mendukung dia, melawan 9 partai. Berapa? 8 ya? Waktu itu 10. Iya. Tapi kan aman bisa dibuatnya, kecuali ya partai seputar ibu kota itulah yang memang disiapkan. Ya mungkin ya kita nggak bisa menuduh, tapi kelihatan selalu mengganggu terus. Nah, jadi sebentar itu Bang. Jadi Karena apa? intinya Ludi begitu yakin ya, begitu
enjoy juga dengan Ya, adanya. setelah saya dapat, ya gini Bang ya, kita ini kan kadang-kadang sebagai orang jauh dari pusat api, kan panasnya kurang. Makanya kemarin itu saya sudah hampir mau WA ke Pak Safwan, kalau bisa kita jangan terlalu cepat bertemu dulu, supaya kita bisa mengumpulkan dulu perkembangannya apa yang sebenarnya. Ternyata perkembangan di luar lebih terlalu dahsyat. cepat. Dan Betul. tadi saya sudah dapat dari 2 sumber yang saya rasa menarik, wah maka saya beranikan diri, oke mau jumpa sekarang lebih cepat lebih baik gitu kan, yang kita bahas. Jadi Tapi ya coba ngambil statement untuk penutupan ini apa Ya. kira-kira yang cocok? Nah, closingnya lah, Ya. apa nih, closing statement santai-santai kita nih. Minumlah dulu. saya rasa bagi pendukung Anies tidak perlu grogi, tidak perlu panik. Justru sudah terlalu banyak ya, kalau kita mau bawa ke hal yang tidak rasional, sudah terlalu banyak karomah yang diterima Anies ini. Kita nggak bisa bicara mujizat hanya untuk Nabi, Iya. ya. Tapi sudah terlalu banyak kalau mau kita urut. Ya, sampai dia dipecat dari menteri itu kan itulah karomah pertama dikasih Allah. Iya ya. Maka saya bilang kalau Anies jadi presiden, yang pertama dia harus ucapkan terima kasih pada Jokowi. Karena mencat itu. Nah, kalau Apa dua, sebab? ya kalau nggak kan nggak jadi gubernur dia. Kalau dia menteri, Tak jadi gubernur, betul. atau dipecat 2 bulan mundur, udah tutup pendaftaran, ya nggak jadi gubernur. Modal dia itu kan gubernur DKI ini yang ditengok orang kan, sehingga ya dengan dia yang kedua tidak ada pilkada. Itu kan ibaratnya Anies itu dilepas dari tahanan kota, tak perlu lagi dia minta izin kemana-mana. Kalau dulu kalau pilkada itu ada Oktober kemarin, itu Anies tutup mata terpilih balik itu, Iya. kita yakin. Nah kalau dia sebagai gubernur, dia kan jadi tahanan kota. Mau keluar minta izin Menteri Dalam Negeri, mau kesini ini Iya. nggak bebas jalan lah gitu kan. Nah ini Itulah karomahnya jadi karomahnya pecat sama lagi, Jokowi. Jadi intinya ini yang kita pilih itu presidennya, bukan Iya. partainya, bukan Kita nggak wakilnya. peduli. Itu yang perlu kita ingat. Kita nggak peduli. Ha. Karena Anies ini berbeda dengan persaingan calon-calon sebelum-sebelum ini, selevel. Nampaknya satu inilah. Anies ini dia sudah bicara dengan rekam jejak, menghadapi orang yang baru narasi, ya baru janji-janji. Ya di situ kemenangan dia. Nah, baiklah Bung Safwan, barangkali nanti kalau pendengar kita nih yang menonton acara kita ini ya mau kasih komentar, lihat di YouTube. Iya, kita tunggu komentarnya di YouTube. Jadi mohon maaf ya, ini Pak Ludi ini saya nggak ngerti ya sumber minyak yang seperti apa. Padahal sudah mau mengakhiri, tapi tetap ada apinya menyala terus. Inilah dia Bung Ludi yang luar biasa. Itu dia tukang pancing ya. Teman sahabat, apa sahabat dimanapun berada, ya jelas tadi Bung Ludi mengatakan yang kita pilih ada presidennya, bukan wakilnya, bukan partainya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, Anies tetap ada di hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.